Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridoka matubi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat selalu untuk para teman, para sahabatku. Semoga limpahan rahmat, limpahan mahabbah Allah selalu senantiasa tercurah untuk para saudara sekeluarga. Semoga di dalam proses kehidupan ini kita menemukan tentang kualitas hidup yang betul-betul menyejukkan diri kita, menenangkan diri kita, memberikan setiap sisi tarikan nafas kehidupan ini kenikmatan rasa senang, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa terkoneksi dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan, berbagi tentang ilmu, yakni mengupas tentang kecerdasan spiritual, yang mana hubungan kecerdasan spiritual tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan ilmu Gua Hiro tatkala Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan hubungan semua ini juga terkait hubungannya dengan antara waktu, energi, dan diri. Ada rahasia apa di balik kecerdasan spiritual, ilmu-ilmu Gua Hiro tatkala Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan turunnya ayat pertama kali? Lalu kita hubungkan dengan eksistensi kehidupan ini antara waktu, energi, dan diri. Yang pasti apabila kita sedikit mau merenungkan tentang apa yang saya bahas, apa yang saya bagikan buat para teman-teman, semoga sangat bermanfaat, semoga bisa mengambil benang merah di dalamnya. Kecerdasan spiritual di sini adalah bagian dari tiga elemen kecerdasan secara umum, yakni tentang EQ, SQ, dan IQ manusia. Landasan tentang kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual ini sangat erat dengan hati manusia, sangat erat dengan jiwa manusia, sangat erat sekali dengan jati diri manusia, yang hubungan dari semua ini hubungannya dengan guru sejati yang ada di dalam diri. Bahasa harfiahnya tentang guru sejati, yakni kalam-kalam ilahi yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW lewat Nabiullah, lewat malaikat Jibril. Ini adalah bahasa filosofi. Jadi bahasa filosofi tersebut, apabila kita itu selalu senantiasa mengoreksi diri, sibuk di dalam diri, untuk apa? Untuk kebersihan tentang spiritual kita, kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita, nantinya akan terpancar di dalam tindakan, perilaku, perbuatan, dan ucapan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, yakni yang selalu senantiasa melihat hatinya, kolbinya, sibuk membersihkan hatinya, sibuk mengendalikan pikirannya, lalu selalu senantiasa positive thinking, ini tercermin di dalam tutur katanya, di dalam cara berbicara, di dalam cara memberikan solusi, di dalam bertindak. Akhirnya apa? Akhirnya setiap tindakannya atau memberikan solusi kepada siapapun, ini tidak selalu sembrono, tidak mengedepankan tentang ego sensitif, lalu banyak pengetahuan tentang kecerdasan spiritual. Makanya salah satunya Rasulullah Muhammad SAW dengan rukun Islamnya, bagaimana Rasulullah itu mengajari para kita umat Islam dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan bersyahadat sebelum kita masuk Islam. Ini adalah acuan untuk apa? Untuk masuk kepada level kecerdasan spiritual. Jadi antara tindakan, perbuatan, syariat, rukun Islam kita itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari,
Di dalam waktu-waktu kita untuk bermesraan dengan Allah, waktu kita untuk bersyukur kepada Allah, waktu kita untuk bermunajat kepada Allah, terlepas dari waktu-waktu yang diwajibkan, akhirnya cahaya nurun ala nur dari sholat kita, dari rukun Islam kita, rukun iman kita, pengetahuan semua itu akhirnya tercermin di dalam kehidupan. Dan akhirnya dalam setiap eksistensi kehidupan, kita berinteraksi dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, maka jadi di situ nantinya akan bagaimana? Akan tercermin nilai-nilai toleransi yang sangat tinggi. Setelah kita banyak mengetahui tentang maknawiyah, mengetahui tentang isi kandungan dari harfiah syar'inya, kita nanti tidak akan menjadi orang-orang sok paling benar sendiri. Makanya kita mau menilai diri kita paling sok benar sendiri, itu banyak acuan, banyak sekali acuan atau elemen-elemen yang harus kita renungkan. Ada mata rantai yang tidak bisa terputus di dalamnya. Kita mempelajari suatu pengetahuan, kita mempelajari suatu pembahasan, sesuatu tentang akidah, sesuatu tentang teologi, sesuatu tentang filsafat, sesuatu tentang psikologis. Nggak bisa kita itu satu disiplin ilmu bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Dan di sini makanya kenapa di Al-Quran itu ada 3 hukum yang tidak bisa terlepas, yakni antara hukum adatnya, hukum syara atau hukum teologinya, dan hukum bagaimana? Hukum akal. Ini nggak bisa terlepas. Kembali tentang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah bersihnya hati, lembutnya hati, terkontrolnya jiwa, terkontrolnya hati, akhirnya cahaya nurunnya bagaimana? Eksistensi atau kinerja dari pikiran kita itu kita selalu senantiasa bisa mengendalikan. Kita akhirnya tidak terjerumus di dalam negatif thinking, tidak terjerumus di merasa sok benar, tidak terjerumus di dalam keakuan, tidak terjerumus di dalam hal-hal yang menganggap kita paling benar sendiri. Kita kembalikan nilai mutlak sang juri terhebat, sang hakim, sang jaksa terhebat, Allah. Allah dengan seluruh aturannya adalah semua aturan yang diberikan oleh Allah ini adalah wasilah atau bahan perenungan bagi kita. Banyak acuan untuk merenungkan, kita tidak bisa berpijak pada satu teologi, sementara waktu tentang hukum-hukum yang lainnya, bagaimana Allah ini dengan satu menciptakan alam yang sebesar ini. Harusnya kalau memang di situ itu kehendak kemauan Allah diciptakan dengan satu alam sebesar ini, itu artinya seluruh manusia itu sama baik. Tapi pada kenyataannya dengan anugerah fikiran, dengan pemberian fikiran kepada manusia, akhirnya apa? Proses cara pikir, cara penerimaan di dalam seluruh pemahaman itu akhirnya pikiranlah yang merekayasa tentang apapun, yang selalu senantiasa beropini, berpersepsi tentang hal-hal yang selalu senantiasa menganggap benar, apalagi tentang pengetahuan kita, tentang ilmu kita, tentang pemahaman agama kita hanya sebatas taklid, hanya sebatas ikut-ikut. Tetap ukurannya bagaimana? Ukurannya salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ini Allah yang dawuh, ini Allah yang berkalam, bahwa ilmu Allah itu tidak pernah habis dikupas sehebat bagaimanapun. Ilmunya sholat, kalau kita mau mengupas sampai kita itu meninggal dunia, sampai akhir zaman, kita maknai tentang kandungan isi daripada setiap gerakan sholat, itu seluruhnya tidak akan pernah selesai untuk direnungkan. Tidak akan pernah selesai untuk kita afalkan, kita praktekkan di dalam sisi kehidupan. Akan tetapi, kalau sholat secara harafiah, tetap Allah itu memberikan petunjuk, memberikan aturan yang nilai titiknya adalah menjadi hak, tidak bisa diotak-atik, kecuali di situ apa? Ada udzur, nggak tahu itu sakit atau apapun. Jadi menjadi orang Islam yang memiliki kecerdasan, yang memiliki ketelitian, yang memiliki kepekaan, yang memiliki perenungan, Allah sudah banyak mengajarkan,
Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Jadi orang-orang yang selalu senantiasa merenung, orang-orang yang selalu senantiasa berpikir, orang-orang yang selalu senantiasa mengkaji, menelaah dengan ketelitian tetap dasarnya Al-Qur'an, hukum akal, hukum adat dan hukum syaratnya, maka di situ kita tak akan tahu agama. Masa sih Allah yang maha hebat itu mau mempontang-pantingkan manusia? Ada rahasia apa di balik semua ini? Masa sih berbicara di Nasrani paling benar. Kata agama Nasrani, Allah yang berkalam. Di dalam agama Majusi pun demikian. Di dalam agama Yahudi pun demikian. Di Islam pun berbicara demikian. Kita kembalikan kepada Allah. Masa sih Allah harus seperti itu? Ada rahasia apa? Allah itu berkalam di dalam setiap agama seperti itu. Makanya kebijakan, kedewasaan, lalu bercahayanya akal di sini sangat dibutuhkan. Kalau kita menilai diri kita paling benar sendiri, golongan kita paling benar sendiri, maka yang pasti bagaimana? Nilai pendoktrinan mengklaim selain diri saya, selain kita, selain golongan kita, selain agama kita, itu semuanya salah, semuanya neraka. Masa sih Allah itu sekejam itu? Ini adalah bahan perenungan bagi diri kita. Di dalam diri manusia itu banyak kesibukan yang harus kita urus. 200 miliar sel-sel yang ada di dalam cerebrum kita. Ini apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan, untuk meminit, untuk mengendalikan tentang pikiran kita. Kita tahu, silakan teman-teman baca buku tentang bagaimana tentang eksistensi pikiran. Pikiran manusia itu nggak sama dengan sepeda motor, nggak sama dengan mobil, nggak sama dengan kereta api, pesawat, atau kendaraan. Pikiran manusia itu tanpa rem, tanpa prosneleng juga. Pikiran manusia itu bisanya cuma ngegas. Jadi sekali pikiran manusia itu digas, sekali si pikiran kita itu dipancing ke dalam satu titik permasalahan, maka dia akan selalu senantiasa menjadi vibrasi, menarik tentang apa? Menarik tentang frekuensi yang kita pikirkan itu sendiri. Makanya semakin kacau kita di dalam kehidupan, apabila kita tidak memiliki kecerdasan spiritual, tidak memiliki pembelajaran tentang hati, tentang jiwa, maka di situ bagaimana kita banyak tahu bagaimana pembelajaran tentang psikologis, bagaimana para psikiater yang notabene memberikan solusi-solusi pada orang-orang yang nilai jiwanya di situ sudah sakit. Nah, kecerdasan spiritual ini itu bisa kita dapatkan bagaimana? Di sini hubungannya tadi antara waktu, energi, dan diri. Di sini banyak rahasia sekali yang belum pernah kita temukan, belum pernah kita kaji, belum pernah kita dengar. Seperti contoh, di dalam kitab-kitab, atau kita mungkin menemui kiai salaf, itu kiai salaf itu kadangkala memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya, kepada saliknya, itu cuma ngomong gini, perhatikan matahari terbit dan matahari terbenam. Kalau di sini ilmunya, yakni antara sholat asar dan sholat subuh, yakni sholat asar dan sholat subuh. Ada rahasia apa di dalam sholat asar dan sholat subuh? Mungkin orang-orang yang belajar kepada mursyid mungkin tahu tentang pengetahuan antara matahari terbit terbenam, tahu tentang pembelajaran tentang kelahiran kematian. Ada rahasia apa di balik semua itu? Makanya bagi para teman-teman, kalau melakukan tentang iktikaf mungkin di masjid, melakukan duduk mungkin tawasul kepada Allah, lalu bermunajat kepada Allah, ada jam-jam yang cantik, ada jam-jam yang di situ nilai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanahnya ada di situ. Maksudnya bagaimana? Ada titik-titik keseimbangan di situ yang nilai dari doa kita itu insya Allah akan cepat mustajab. Karena hubungan antara waktu, energi terkabulnya doa dan keseimbangan yang ada di dalam diri itu ada di situ keseimbangan. Makanya Rasulullah menyampaikan dengan bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebagai doa sabu jagat. Terus Rasulullah banyak mengajarkan tentang bagaimana sholat lail, bagaimana dengan tengah waktu. Seperti contoh, kalau siang adalah waktu duhur jam 12,
Kalau malam jam 12 malam, tek, itu ada rahasia apa? Sedikit siapa tahu teman-teman mau mempraktekkan, sedikit teman-teman mungkin mau melatih tentang meditasinya, melatih tentang kepekaannya, melatih tentang kekritisannya, melatih mungkin untuk selalu senantiasa untuk riyadhah kepada Allah. Ada jam-jam cantik kalau teman-teman mau melakukan. Dan pengetahuan ini tidak kita bisa dapatkan kalau kita itu tidak pernah berkelana menemui yai-yai salaf, menemui yai-yai sepuh yang notabene di situ perutnya tidak buncit. Selama dulu saya pernah menemui kiai-kiai, saya berguru sama kiai-kiai. Kiai-kiai saya itu rata-rata tidak ada perutnya yang besar, rata-rata perutnya kecil, kurus, kayak orang kurang makan. Saya tidak pernah belajar kepada kiai-kiai dulu yang perutnya buncit. Ini hanya pengalaman saya. Makanya untuk para teman-teman, ada rahasia di balik matahari terbit dan terbenam. 20 menit atau 30 menit sebelum matahari terbit, silakan sempatkan teman-teman waktu untuk apa? Mungkin untuk berdoa, mungkin untuk berdoa kepada Allah, untuk melakukan meditasi, untuk melakukan pernafasan di situ, baik pernafasan diam, baik pernafasan melihat tentang keluar masuknya nafas, atau pernafasan yang memang dilatih secara khusus. Lalu itu 20 menit, 30 menit sebelum matahari terbit. Terus ada lagi rahasia 30 menit sebelum matahari terbenam. Makanya Rasulullah mengajarkan bagaimana? Rasulullah mengajarkan sholat subuh. Lalu tatkala matahari terbenam, Rasulullah mengajarkan sholat asar. Lalu di balik sholat lail ada 20 menit sebelum masuk ke jam 12 tengah malam. Teman-teman pernah dengar tentang spiritual kuno? Jadi Rasulullah dulu tatkala di Gua Hira, Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu yang pertama kali, kira-kira Rasulullah menurut para teman, para sahabatku sekalian ngapain di Gua Hira? Terus Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, itu siapa yang ngajarin ilmunya? Ini PR bagi kita. Jadi pengetahuan PR ini kita renungkan, kita cari sumbernya. Itu akhirnya kalau memang nikmat bagi kita, tidak menyalahi tentang syariat, kita lakukan, kita dapatkan tentang rahasia itu. Jadi rahasia untuk bermunajat kepada Allah, rahasia untuk mengolah ilmu pernafasan kita, pernafasan jenis apapun, meditasi jenis apapun. Iktikaf bisa dilakukan juga 20 menit, 30 menit sebelum matahari terbenam. 30 menit, 20 menit matahari sebelum terbit, berarti waktu subuh. Lalu sholat lail 20 menit sebelum masuk ke jam 12 teng. Ini ada waktu-waktu yang mustajabah. Kita banyak tahu bagaimana di Al-Quran, bagaimana di kitab-kitab berbicara tentang waktu yang mustajabah. Nah di sini seimbangnya, selarasnya energi yang berhubungan dengan diri. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau semua ini dilakukan dengan fokus, dilakukan dengan istiqomah, kita insya Allah akan tahu tentang banyak rahasia. Bagaimana dengan para motivator yang menyampaikan banyak tentang motivasi, lalu di situ mentrainer yang datang kepada beliau, bagaimana dia itu mentrainer dengan bahasa-bahasa untuk selalu semangat, bisa dan bisa. Dan Islam juga mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi misli madada. Kalau kita menjadi umat Islam mengaku paling benar sendiri, andai kata suatu saat tahu kita akan dibukakan kebenaran oleh Allah yang seluas-luasnya, kita akan malu. Andai kata saat ini kita mungkin ngomongin orang, membicarakan orang itu salah, kita selalu ngomong salah kepada orang lain, kita paling benar sendiri. Itu suatu saat kalau kita sampai hidayah mutlak itu muncul kepada diri kita, kita akan malu. Kita tidak pantas untuk mendoktrin orang lain, kamu salah, aku paling benar. Kita tidak memiliki kepantasan, karena yang pantas untuk berbicara salah dan benar adalah Allah. Nah, pemahaman ini, kenapa kita itu harus seperti itu? Kenapa kita itu
kok tidak sepatutnya memiliki sifat kesombongan, sifat keakuan. Yang pasti hubungannya dengan waktu, energi, dan diri. Semakin kita itu negatif thinking kepada siapapun, semakin kita itu memiliki pemikiran negatif, kita sama halnya apa? Memberikan racun kepada orang lain. Nah, sementara waktu kalau kita berpikir negatif, ngerasain orang lain, menjelek-jelekan orang lain, agama lain, orang ini salah, suku ini salah, bangsa ini salah, jelek semuanya, itu sama kayak memberikan racun kepada orang lain. Tapi hakikatnya karena pikiran kita yang memiliki sifat negatif itu, akhirnya racun itu akan makan, akan menggerogoti tubuh kita sendiri. Menggerogoti dengan apa? Menggerogoti dengan iri, menggerogoti dengan kedengkian, menggerogoti dengan sok benar sendiri, menggerogoti kepingin dipuji orang lain, menggerogoti, akhirnya menjadi penyakit yang tidak pernah terpuaskan. Orang lain sementara yang kita racuni karena pikiran kita aja yang mengeracunin orang lain dengan syirik, akhirnya kita yang akan tertimpa dengan racun itu sendiri. Sementara orang lain akan ketawa dengan enjoy, dengan nikmat. Makanya bagi para temanku, khususnya para jamaah di Ewa Kultur, semoga dengan berjalannya waktu selalu senantiasa menjadi orang-orang yang lembut, lalu bisa mempraktekkan tentang kecerdasan spiritualnya yang lebih tinggi. Kita semakin tahu dalam zaman sekarang ini, orang-orang semakin dijauhkan dari kecerdasan spiritual. Orang-orang dituntut dengan apa? Dituntut dengan keduniaan, dituntut dengan banyak hal tentang sains yang menjurus ke arah keduniaan. Sementara waktu orang semakin dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari hati yang lembut, dijauhkan dari kecerdasan diri kita, dijauhkan dari diri sejati kita. Makanya bagi para teman-teman, saya acungi jempol yang masih menyempatkan, yang masih meluangkan datanya, pakai datanya untuk mendengarkan tentang Ewa Kultur. Semoga Allah setiap paket data yang digunakan untuk melihat channel Ewa Kultur, mendengarkan audio dan video-video ini, semoga Allah membeli dengan mahal setiap paket data para teman-teman, sehingga para teman-teman mendapatkan layah tasibnya Allah mengganti setiap paket data yang dilihat di channel Ewa Kultur. Di sini saya tidak pernah berdagang di dalam ilmu seperti para youtuber. Saya bukan apa-apa, saya tidak siap, bukan siapa-siapa, dan saya tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Saya tetap akan ada di balik layar. Senyampang saya masih punya kesempatan, saya akan berbagi pengetahuan kepada para teman, para sahabat, dan saya sangat berharap semoga para teman, para sahabatku bermanfaat ilmu-ilmunya. Jadi terakhir, untuk para teman-teman, dilatih tentang kecerdasan spiritualnya, dijaga tentang hati dan jiwa kita. Cara menjaga hati dan jiwa bagaimana? Simpel kok, gampang. Dijaga cara berpikir kita. Jangan kita itu terlalu ego sensitif. Kalau memang ada blok mental kepada diri yang nggak patut kepada diri kita salbiakan, kita buang. Jadilah kita menjadi hamba-hamba yang mutakin, hamba-hamba yang baik. Allah selalu senantiasa menghendaki kita menjadi orang baik, dan kita sejatinya adalah orang-orang baik. Lebih-lebih para teman-teman, para sahabat-sahabat yang sempat mampir menelaah di Ewa Kultur. Doa saya, ridho saya, ikhlas saya akan selalu senantiasa saya curahkan untuk para teman-teman dimanapun berada. Saya selalu senantiasa mendoakan semoga para teman-teman dengan berjalannya waktu, dengan proses waktu, menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul ridho, hamba Allah yang betul-betul bisa bermahabbah kepada Allah, hamba-hamba Allah yang betul-betul selalu senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah, mahabbah Allah, cinta Allah tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak istiqomah di dalam apa? Di dalam bersyukur, di dalam sujud dan taat dengan seluruh ekspresi dan tindakan kita. Dari saya Ewa Kultur, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.